welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Diana Anggraini. Hari ini gue mau bahas kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa ngubah kehidupan kalian dalam 6 bulan ke depan. Hal ini gue alami sendiri. Nggak sih kalian ngelakuin hal-hal, banyak hal yang bikin kalian stuck dan merasa masih di sini aja. Kayak gue pernah ngalamin hal ini. Misalnya nih, gue tuh pernah ngebangun bisnis, usaha. Tapi semua gue udah kerahin nih, waktu, tenaga, pikirannya, semuanya untuk itu. Bahkan gue sampai tidur larut malam. Bahkan gue kadang gak tidur sampai pagi buat ngelakuin usaha yang gue lakuin itu, bisnis itu. Tapi nyatanya ya gak berkembang sepesat itu sesuai ekspektasi gue. Nah, gue pengen kasih tahu kalian kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa mungkin ngubah hal itu semua pelan-pelan, karena perubahan besar tuh nggak dimulai dari usaha gede juga, tapi dari step by step, dari kecil ke kecil itu waktu ke waktu. So ya, kalian mesti tonton ini kalau kalian penasaran. Stay tune. Nah, buat kalian yang penasaran, wajib banget tonton ini, karena dari riset yang gue alami, dari pengalaman gue sendiri ini, dari waktu ke waktu yang udah gue lakuin segala hal, gue nemuin formula yang pas buat kalian bisa wujudin apa yang kalian mau, dan buat kalian berkembang jauh dari yang sebelumnya. So ya, kalau kalian pengen berkembang dan pengen maju dari yang sebelumnya kalian pernah gagal dan merasa stuck, wajib tonton ini. Yang pertama, bangun 30 menit lebih pagi daripada biasanya. Kenapa? Karena bangun 30 menit lebih pagi dari biasanya itu nentuin mood lu seharian. Jadi pikiran lu lebih fresh, semangat lu lebih membara, dan tentunya lu lebih produktif. Karena apa? Karena spare waktu yang ada di hari itu akan jauh lebih panjang. Jadi banyak hal lu bisa lakuin di situ tanpa lu menyesali karena lu udah melewatkan itu. Dan tentunya disiplin tentang bangun pagi itu bukan soal hanya disiplin aja, tapi itu tentang gimana lo naruh waktu, ngeluangin waktu buat diri lo sendiri. Misalnya nih, pagi-pagi lo minum nih secangkir kopi, lo olahraga dulu, ya lo bisa duduk nyantai dulu, hirup udara pagi, udara segernya gimana pagi itu, yang sebelumnya lo mungkin nggak pernah rasain, karena lo hanya tidur. Gue tahu banget tuh gimana rasanya enaknya tidur ya kan, gimana bersahabat dengan kasur, dengan guling, dengan bantal, apalagi udah jadi bestie kita, udah ngilem-ngilem deh tidur ya kan. Tapi dengan bangun lebih pagi itu jauh lebih enak. Apalagi gue tahu lebih susah lagi kalau lu mungkin sebelumnya semalamnya lu begadang, lu overthinking. Jadi pasti lu bangunnya pun ngaret ya kan. Tapi kalau misalnya lo coba bangun nih rutinitas dengan pelan-pelan bangun lebih pagi, lo akan jauh lebih ngerasain perbedaan dari yang sebelumnya. Badan lo lebih enak, lebih sehat ya kan, karena udah terbiasa dengan hal itu. Nah, tentunya bangun lebih pagi ini ngebuat lo jauh lebih ngerasa kalau lo berharga karena waktu yang lo punya nggak terbuang sia-sia. Coba deh kalian bangun lebih pagi. Buktiin kalau omongan aku bener. Coba bangun lebih pagi sebelum dunia berisik, HP mulai berdering sana-sini, dan kewajiban kalian atau tugas kalian jadi numpuk. Itu bakal mengganggu kalian banget kan? Nah, kalau kalian luangin waktu jauh lebih banyak, 30 menit itu berharga. Itu bakal kalian bisa nyelesain A, B, C yang kalian memang harus lakukan di hari itu. So ya, kalian wajib lakuin ini. Yang kedua, gratitude list atau tulis 3 hal yang kalian syukuri di hari itu. Memang kadang tuh hidup kerasa berat banget ya kan, hidup tuh penuh masalah. Tapi kadang kita juga lupa kalau kita tuh dapat hal-hal yang bisa kita syukuri di hari itu. Aku tahu banget sih, hidup penuh masalah tuh gak enak banget ya kan. Tapi jangan bikin masalah itu tuh buat kalian down, buat kalian tuh terpuruk. Tapi justru buat kalian tuh bisa ngeliat apa sih hikmah dari masalah itu. Karena setiap masalah tuh pasti ada penyelesaiannya sendiri, pasti ada problem solvingnya. Coba deh kalian lihat setiap masalah yang terjadi itu dari positif side-nya. Apa sih yang bisa diambil untuk memperbaiki kesalahan itu biar kesalahan itu nggak terulang kembali, atau ketika memang kesalahan itu terjadi kalian bisa ngatasinnya, nggak perlu pusing, nggak perlu stres, dan nggak perlu depresi. Nah sekarang coba deh kalian lihat masalah itu sebagai hikmah, bukan sebagai beban hidup kalian, karena setiap harinya pasti kalian akan bertemu dengan masalah-masalah yang akan datang dalam hidup kalian, entah masalah kecil atau bahkan itu masalah besar. Jadi, kalau masalah itu datang, kalian nggak bingung atau kalian gelagapan untuk menghadapi masalah itu. Tapi, ingat, masalah itu pasti terjadi karena ada alasannya, ada reasonnya. Dan mungkin reason yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Masalah seburuk apapun pasti ada reason yang baik untuk kita. Tinggal kamu cari dan kalian lihat dari mana. Dan aku saranin buat kalian untuk lihat dari positif side-nya.
Sekarang, lakuin setiap hari sebelum tidur, catat 3 hal yang bisa kalian syukuri. Misalnya hal sederhana aja, nggak perlu muluk. Misalnya nih ya, wah, aku hari ini bisa hirup udara pagi yang menyegarkan badan aku, masih dikasih nafas, aku bisa makan enak, aku bisa menikmati hari aku bisa produktif, aku bisa melihat langit sore hari yang cantik banget. Itu hal-hal simpel yang mungkin kalian bisa syukuri, tapi kalian susah untuk melihat itu dan bahkan merasakan itu. Susah banget. Nah, dari hal-hal itu, nanti lambat laun, kebiasaan kalian itu akan lihat masalah tuh dari hal-hal baik yang kalian cari dari ujungnya itu apa, akarnya tuh apa. Jadi kalian nggak fokus sama kekurangan atau fokus sama dampak dari masalah itu yang membuat kalian tuh malah justru down, merasa terpuruk, dan lain sebagainya. Tapi kebalikannya, kalian akan lihat masalah itu sebagai titik terang. Tapi syaratnya kalian harus lihat itu dari positif side ya. Jangan lihat itu sebagai sumber beban dalam hidup kalian. Nah, yang ketiga itu no handphone ya selama 30 menit setelah bangun tidur. Jujur ini berat banget ya. Aku juga ngerasa awal itu berat banget. Karena rata-rata dari kita pasti bangun tidur tuh yang dipegang pertama kali itu apa sih selain handphone? Handphone kan? Jujur, kita tuh kebiasaan untuk membiarkan dunia luar tuh masuk ke dalam pikiran kita. Padahal sebenarnya bangun tidur setelah itu kita belum siap menerima apapun. Kita terbiasa menerima berita, gosip, perbandingan media sosial, drama dan sebagainya masuk ke otak kita nih, ke pikiran kita setelah kita bangun tidur. Dan apa yang terjadi kalau kita tiba-tiba bangun tidur buka handphone? Yang pasti kita belum siap, kita pusing, kita cemas, kita deg-degan karena menerima hal-hal yang mungkin kita nggak filter tiba-tiba masuk aja karena setelah bangun tidur kita belum siap 100% untuk menerima segala hal. Coba deh kalian mulai aktivitas ketika pikiran dan mental kalian tuh udah siap menerima hal itu. Misal membuka email, balas email, buka kerjaan, lain sebagainya deh. Apa yang kalian akan lakukan di hari itu? Coba biarin kalian pikiran semuanya itu tenang dulu. Baru kalian mulai. Pasti itu akan jauh lebih baik, akan jauh lebih nyaman buat kalian lakukan, dan sehari itu tuh akan membangun mood kalian tuh jauh lebih teratur, jadi stabil. Nomor 4, gerakin badan minimal 3 kali seminggu. Dulu aku kira olahraga itu buat ngurusin badan, ngejaga bentuk badan, pengen punya badan ideal, tapi ternyata salah. Olahraga itu ya khususnya buat ngebentuk kesehatan mental kita jauh lebih baik. Gerakin badan tuh bukan soal penampilan, tapi soal kesehatan mental. Merupakan bentuk cinta sama diri sendiri atau self-love orang biasa sebut. Karena saat kita gerak, hormon stres itu tuh akan turun. Jadi lebih ngebangun mood, lebih happy, lebih siap untuk menjalani aktivitas di hari itu. Gak usah lari keliling komplek, gak usah lari jauh-jauh, gak usah kalian kalau nggak mau gym, it's okay. Kalian cukup stretching, kalian cukup workout 10 menit sehari, pagi-pagi atau sore hari. Atau kalian perlu hanya untuk jalan kaki ke sana sini, itu termasuk olahraga. Yang penting kata kuncinya adalah jangan biarin badan kalian tuh beku. Karena kalau kalian badannya beku, kesehatan satu terganggu, kedua ya kalian akan males-malesan, akan lemes, itu akan ngebangun gimana hari itu akan berjalan dengan lancar atau enggaknya. So ya, jangan biarin badan kalian itu tetap kaku, tapi gerak. Nah, ini poin paling penting dan poin terakhir. Yang keenam, coba ngomong baik ke diri sendiri. Karena terkadang kita sering banget nih kalau kita lagi gagal atau menghadapi suatu masalah, kita tuh cenderung ngomong hal buruk nih atau jelek ke diri sendiri. Misalnya nih, aku gagal, aku nggak pantas, aku nggak layak, aku jelek, aku kurang baik, aku kurang cantik, aku kurang pandai, dan lain sebagainya. Coba ubah kata-kata itu, karena kata-kata itu tuh punya power dalam hidup kamu. Coba ubah kata-kata misalnya, aku cantik, aku baik, aku layak, aku pantas, dan lain sebagainya. Pokoknya kalimat positif yang kalian utarakan ke diri sendiri. Karena kalau kita ngomong hal buruk ke diri sendiri, itu akan mempengaruhi gimana kita memandang diri sendiri, memandang nilai dalam diri sendiri, dan bagaimana kita berperilaku kepada diri sendiri. Coba deh kalian ngomong ke diri sendiri tentang hal positif. Ini banyak banget manfaat atau benefit yang bisa kalian dapetin dari hal itu. Karena hal ini tuh bakal mendorong kalian ke depan. Jangan kalian bangun kebiasaan dengan kalian ngutarain kalimat-kalimat negatif terlebih dahulu.
Contohnya nih, hal kecil, misal tanaman. Percaya nggak kalau tanaman kalian kasih kalimat negatif, dia akan mati, akan layu. Sama halnya, apalagi manusia. Ya, yang punya mindset, yang punya perasaan, punya otak, dan sebagainya. Karena hal-hal negatif itu akan justru membuat kita tuh lebih jatuh, akan merasa down. Ketika kamu lagi down nih, kalian kasih tanam siram dengan kalimat negatif, kalian akan semakin down, nggak semakin naik. Tapi justru kalau kalian nih, lagi banyak masalah, kalian ngerasa gagal, kalian ngerasa hal yang kalian lakuin tuh malah justru nggak sesuai ekspektasi. Tapi kalian ngutarain hal-hal positif. Jadi itu tuh kayak ngebangun diri kalian untuk menuju goals yang mungkin kalian tuh sempat gagal. Misal nih kalian ngomong gagal. Kalian misal nggak berhasil dan melakukan segala sesuatu. Misalnya hal kecil aja. Nilai kalian jelek nih. Ya, nilai kalian jelek. Terus kalian ngomong ke diri sendiri, kamu bodoh, kamu gagal. Apa yang habis itu kamu lakuin? Gak ada kan? Justru kalian akan terpuruk kan, ya gue jelek, gue goblok, gue gak bisa apapun. Ya pantas gue dapetin ini. Tapi kita balik coba dengan respon yang lain, dengan lihat dari respon positifnya. Oke, gue jelek hari ini, gagal. Gimana cara gue bisa bangkit lagi, gue bisa nilai baik, nilai gue bagus, gue bisa bangkit semuanya, gue belajar lagi deh. Gue mau dapat nilai baik deh. Itu akan mendorong kalian, keinginan kalian tuh menjadi perilaku yang bisa ngebuat dan ngewujudin goals yang kalian mau tuh terwujud. Kalian pasti akan belajar, akan lebih banyak spare waktu untuk kalian mendapatkan nilai yang kalian mau kan. Jadi apa yang terjadi? Nilai kalian bagus kan? Sama halnya. Nah, coba sekarang jangan biasakan ngomong hal negatif ke diri sendiri, tapi kita balik ke hal positif tentang apapun. Karena ingat satu hal yang tadi gue udah bilang, kata-kata itu punya power yang besar dalam hidup kamu. Kalau misal kamu ngerasa saat ini kamu tuh nggak sempurna, kamu belum sempurna, justru itu kesempatan buat kamu untuk belajar lebih lagi, buat ngembangin diri lagi, lebih nge-build diri kamu lagi sesuai yang kamu mau. Dan gak ada kata nggak mungkin, semuanya itu mungkin, semuanya possible. Misalnya nih, kamu tuh dimaki-maki bos, atasan, dimarah-marahi, dan kamu nggak terima itu. Kamu terpuruk, kamu down, dan kamu kepikiran terus setiap hari, kamu malas makan, kamu jatuhnya malas ngantor, malas ngerjain tugas, rasanya kayak nggak ada perubahan, kamu jatuh sakit bahkan, ya rugi siapa? Kamu sendiri kan? Tapi coba deh, ubah mindset. Kamu yang sebelumnya negatif jadi positif. Karena kalau negatif terus juga mungkin performa kamu akan dipandang jelek, karir kamu akan hancur seketika atau perlahan, gak ada yang tahu. Tapi ubah, coba hal positif. Coba pandang hal itu tuh jadi sebuah hikmah buat kamu. Itu tadi 6 tips yang aku dapat langsung dari pengalaman yang bisa mengubah kehidupan kalian dalam waktu singkat. 6 bulan aja kalian ngelakuin itu, kehidupan kalian jauh lebih beda dari yang sebelumnya. Nah, untuk nextnya video, kamu harus terus tuh tonton aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena aku bakal bagi insight-insight real, nyata dalam pengalaman aku yang bisa kalian terapkan untuk bisa membuat kalian tuh berkembang dan melihat segi masalah atau dari segi hal apapun itu dari sudut positif. Jadi akan membuat kalian jauh lebih positif, karena orang yang positif itu akan jauh lebih menerima hal-hal baik dalam hidup kalian terjadi. So ya, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe ya. See you next video.